dari penyelesaian studi kasus yang pertama, yaitu selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Yang pertama-tama kita harus mengidentifikasi tabel penugasan, mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil. Sebelum Agus pada baris yang pertama 15, Budi 14, Cecep 25, Didi 17. Baris yang kedua Agus 20, Budi 16, Cecep 20, Didi 18. Baris yang ketiga Agus 18, Budi 21, Cecep 23, Didi 18. Baris yang keempat Agus 22, Budi 17, Cecep 20, Didi 16. Sesudahnya baris yang pertama Agus 0, yang kedua 5, yang ketiga 3, yang keempat 7. Budi baris yang pertama 0, baris yang kedua 2, baris yang ketiga 7, baris yang keempat 3. Budi. Cecep baris yang pertama 5, baris yang kedua 0, baris yang ketiga 3, dengan baris yang keempat 0. Didi baris yang pertama 1, baris yang kedua 2, baris yang ketiga 2, baris yang keempat 0. Sebatas catatan, jika memaksimalkan maka kita harus mencari nilai paling besar dalam baris yang sama. Kemudian nilai tersebut dikurangi dengan masing-masing nilai dalam baris yang sama. Contohnya, Agus baris yang pertama 15, Budi yang pertama 14, Cecep yang pertama 25, Didi yang pertama 17. Agus baris yang kedua 20, Budi baris yang kedua 16, Cecep 20, Didi 18. Agus baris yang ketiga 18, Budi 21, Cecep 23, dan Didi 18. Agus baris yang keempat 22, Budi 17, Cecep 20, dan Didi 16. Sesudahnya Agus baris yang pertama 7, Budi 7, Cecep 0, Didi 1. Agus baris yang kedua 2, Budi 5, Cecep 5, Didi 0. Sedangkan baris yang ketiga Agus 4, Budi 0, Cecep 2, Didi 0. Baris yang keempat Agus 0, Budi 4, Cecep 5, Didi 2. Langkah yang kedua, kita harus memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Dan ternyata kolom 3 belum memiliki nilai 0. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut. Untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Sebelum Agus 0, Budi 0, Cecep 5, Didi 1. Baris yang kedua Agus 5, Budi 2, Cecep 0, Didi 2. Baris yang ketiga Agus 3, Budi 7, Cecep 3, Didi 2. Baris yang keempat Agus 7, Budi 3, Cecep 0, Didi 0. Sesudahnya Agus baris yang pertama 0, Budi 0, Cecep 5, Didi 1. Baris yang kedua Agus 5, Budi 2, Cecep 0, Didi 2. Baris yang ketiga Agus 1, Budi 5, Cecep 1, Didi 0. Baris yang keempat Agus 7, Budi 3, Cecep 0, dan Didi 0. Langkah yang ketiga, memastikan atau mengecek lagi tabel penugasan apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan
jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misal, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan. Langkah keempat. Karena belum optimal, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 buah nilai 0 seperti diperlihatkan pada tabel di bawah ini. Agus garis yang pertama 0, Budi 0, Cecep 5, Didi 1. Agus baris yang kedua 5, Budi 2, Cecep 0, Didi 2. Agus baris yang ketiga 1, Budi 5, Cecep 1, Didi 0. Baris yang keempat Agus 7, Budi 3, Cecep 0, Didi 0. 5. Perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. Pilih nilai yang paling kecil atau dari tabel di atas adalah nilai 1. Kemudian, nilai 1 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini, maka diperoleh hasil Agus 0, Budi 0, Cecep 6, Didi 2. Baris yang kedua Agus 4, Budi 1, Cecep 0, dan Didi 2. Baris yang ketiga Agus 0, Budi 4, Cecep 1, dan Didi 0. Baris yang keempat Agus 6, Budi 2, Cecep 0, dan Didi 0. Langkah ke-6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau banyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, atau mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0 dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0 atau sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom berbeda. Artinya, tabel penugasan di atas sudah optimal. Kesimpulan, Agus dialokasikan pada tugas galeri mall berjumlah 18, Budi dialokasikan pada tugas Malioboro Mall berjumlah 1, Cecep dialokasikan pada tugas Jogja City Mall, Didi dialokasikan pada tugas Ambarukmo Plaza Mall, total 68. Maka pengalokasian optimal karyawan ke outline adalah 68 dikali 10.000. Hasilnya 680.000 per hari. Studi kasus yang kedua, penyelesaiannya. Tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimisasi. Langkah pertama untuk penyelesaian masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris dengan hasil sebagai berikut. Baris pertama 1100, baris yang kedua 1100, baris yang ketiga 1050, baris yang keempat 1150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1100, baris yang kedua dikurangkan dari 1100, baris yang ketiga dikurangkan 1050, dan baris yang keempat dikurangkan dari 1150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 2. Hasil perbaikan pertama, lokasi atau salesman. Salesman yang pertama, lokasi 1, salesman yang pertama 100, salesman yang kedua 0,
Salesman yang ketiga 0, salesman yang keempat 0. Lokasi kedua, salesman 1 200, salesman 2 100, salesman 3 100, salesman 4 150. Lokasi yang ketiga, salesman 1 0, salesman 2 150, salesman 3 150, salesman 4 200. Lokasi yang keempat, salesman 1 200, salesman 2 500, salesman 3 0, salesman 4 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100, sehingga diperoleh hasil seperti tabel 3. Salesman 1, lokasi 1 100, salesman 2 0, salesman 3 0, dan salesman 4 0. Lokasi 2, salesman 1 100, salesman 2 0, salesman 3 0, salesman 4 50. Lokasi 3, salesman 1 0, salesman 2 150, salesman 3 150, salesman 4 200. Lokasi 4, salesman 1 200, salesman 2 150, salesman 3 0, salesman 4 150. Sekarang lihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentu penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi. Dimulai dengan jumlah nilai 0 1, yaitu baris 1 dan 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3. Salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris kedua terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberikan kepada salesman 4, maka salesman 2 ditentukan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 1000 ditambah 1050 tambah 1150 sama dengan 4300. Sekian jawaban saya. Terima kasih.